Salam Jemaat, kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Yoses Rison Suwiknyo dari GKI Sidoarjo. Satu ayat yang ingin saya bagikan kepada saudara semuanya, yaitu Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulangi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan malaikat pada saat dia berjumpa atau menemui Maria, bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus. Sontak Maria pasti kaget. Karena itu kemudian dia mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan ini menurut saya sangat penting untuk menjadi refleksi kita bersama. Maria bertanya demikian, bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami? Atau sederhananya, bagaimana mungkin saya bisa mengandung, saya masih perawan, saya belum pernah bersetubuh. Coba cermati kalimat yang dimulai dengan kata bagaimana mungkin, yang selalu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam setiap kelemahan dan keterbatasan, bahkan juga dalam setiap krisis kita. Bagaimana mungkin saya yang cacat dari lahir bisa mendapatkan kesempatan bekerja bahkan sukses seperti orang lain? Bagaimana mungkin saya yang lahir miskin akan bisa menjadi orang kaya? Bagaimana mungkin saya yang lahir dengan segala kemiskinan saya bisa mendapatkan tempat untuk studi terbaik? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relevan dengan kehidupan kita, yang dimulai dengan kalimat bagaimana mungkin. Dan segera pertanyaan itu muncul, sesegera mungkin mendesak kita untuk kita segera menjawabnya dalam hati kecil kita. Tidak mungkin. Tapi apakah benar demikian? Harusnya kita bisa merenungkan dari sudut pandang cara Allah, dari ucapan malaikat ini, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kemungkinan bagi Allah. Bagi kita yang terbatas, bagi akal budi kita yang lemah, mungkin saja hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah, sangat mungkin. Karena itu kita bisa menjumpai tokoh-tokoh dalam kitab suci, di mana dalam perjalanan hidup mereka yang menunjukkan pekerjaan Allah, di mana kita bisa melihat pekerjaan Allah di dalamnya. Bagaimana mungkin seorang yang lumpuh bisa berjalan? Orang yang buta dapat melihat, yang tuli bisa mendengar, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Dan di sanalah mujizat-mujizat Allah itu terjadi. Nah, dalam kehidupan kita sering kita menantikan mujizat, tetapi kita berlaku bodoh. Hanya ingin kehendak kita. Bahwa mujizat bisa terjadi kalau sesuai dengan keinginan kita, bukan dengan keinginan Allah. Kita perlu mengkoreksi sudut pandang kita, cara beriman kita, bahwa sebagai orang beriman, kita harus tetap masuk dalam anugerah Allah, rencana Allah. Di sanalah kita bisa menjumpai respon Maria ketika malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria segera menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Dia mau mengatakan bahwa saya akan terus mengerjakan tugas saya akan terus menjadi hambanya, saya mau tetap setia dan tunduk dalam pekerjaan Allah, bukan dengan keinginan saya. Kalau keinginan saya tidak mau hamil di luar pernikahan, apalagi belum bersetubuh. Tapi Allah berkehendak lain, dan dia masuk dalam rencana Allah. Ini yang saya maksud tadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah tatkala kita masuk dalam rencana Allah. Dalam hidup, kita selalu menantikan kehidupan yang berbuah di sepanjang musim kehidupan. Kita selalu menantikan hujan tatkala di tengah kemarau. Apakah mungkin terjadi? Mungkin. Karena secara logika harusnya bulan Juni, sama seperti hari ini bulan Juni, adalah bulan yang masuk dalam musim kemarau.
Tetapi beberapa hari terakhir saya merasakan hujan. Saya menikmati hujan, membawa kesejukan dan ketenangan tersendiri bagi saya. Mungkin juga di kota Bapak Ibu, bahwa bulan Juni ini mungkin beberapa hari Anda merasakan hujan. Pertanyaannya, apakah mungkin hujan di tengah musim kemarau? Sangat mungkin. Penulis sastrawan ternama Sapardi Djoko Damono menuliskan dalam bukunya Hujan Bulan Juni, mau menunjukkan bahwa perjalanan kehidupan yang mungkin bagi banyak orang mustahil, tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada kemungkinan. Dan cara beriman demikian harus kita pelihara. Tentunya kita tidak boleh lepas dari tugas tanggung jawab kita. Kita harus terus berpengharapan. Pengharapan penting Bapak Ibu di tengah musim kehidupan yang sulit seperti ini, di tengah masa pandemi ini. Pengharapan kalau dalam kitab Ibrani disebut seperti sauh, seperti jangkar. Jangkar memang tidak bisa menghentikan badai, tetapi jangkar bisa menolong kapal setidak-tidaknya dapat bertahan di tengah badai. Dan apabila Tuhan berkehendak, sangat mungkin di tengah badai yang begitu dahsyat, kapal tetap bisa terselamatkan karena ada jangkar di sana. Biarlah kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, memasuki pekerjaan-pekerjaan Allah di luar akal budi kita, di luar kelemahan kita. Walaupun kita terus dituntut untuk terus berakal budi, beriman dengan realistis, tetap teguh dalam iman. Tapi kita tidak boleh luput bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami menaikkan syukur untuk hari ini, bahwa kami diingatkan kembali akan pekerjaan-pekerjaan Allah yang melampaui pemikiran kami. Kami menyadari diri kami lemah, kami menyadari diri kami terbatas. Justru karena kami lemah terbatas, kami membutuhkan pertolongan Tuhan yang kuat dan yang tak terbatas. Maka berikanlah pengharapan yang melimpah kepada kami, sehingga di musim yang sulit, di tengah pandemi, di tengah kondisi yang tidak menentu, kami tetap dapat melihat pekerjaan-Mu. Kami tetap dapat melihat kuasa-Mu. Ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami, agar kami senantiasa menemukan damai sejahtera bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.